Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imamuddin Sri Hartono dengan NIM 2110114010965. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer atau IMK dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Adapun topik yang akan saya bahas yakni prinsip desain grafik dengan studi kasus aplikasi Mobile Scan and Go. Di era digital seperti sekarang ini, tampilan visual dari sebuah aplikasi bukan lagi hanyalah sekedar pemanis. Akan tetapi, menjadi faktor utama dalam menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Salah satu inovasi dalam dunia retail modern adalah aplikasi Scan and Go. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat memindai barang saat berbelanja, melihat harga secara langsung, dan membayar sendiri melalui aplikasi tanpa harus antre di kasir. Namun, seringkali kita temui aplikasi yang sebenarnya canggih, tapi ditinggalkan oleh penggunanya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena desain grafis dan antarmukanya tidak memenuhi harapan atau membuat penggunanya bingung. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami prinsip-prinsip desain grafik dalam konteks aplikasi seperti Scan and Go. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Yang pertama, itu adalah tampilan informasi produk. Bayangkan nih, Anda sedang menggunakan aplikasi Scan and Go dan Anda memindai sebuah produk. Jika informasi yang muncul seperti nama produk, harga, atau diskon ditampilkan dalam ukuran font yang kecil, warnanya yang pucat, dan tata letak yang tidak teratur, tentu akan menyulitkan kita untuk membaca terlebih saat sedang terburu-buru. Ini adalah contoh kegagalan dalam menerapkan prinsip kontras, hierarki visual, dan keseimbangan elemen desain. Solusinya, gunakan font yang besar dan jelas. Terapkan warna yang kontras antara teks dan latar belakang, dan beri penekanan khusus pada informasi penting seperti diskon atau promo. Oke, kita masuk ke pembahasan utama yang kedua, yakni fitur personalisasi. Dalam konteks aplikasi retail, fitur personalisasi seperti favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk akan membuat pengguna merasa diperhatikan. Ini bukan hanya sekedar strategi bisnis, akan tetapi juga contoh penerapan prinsip konsistensi dan familiaritas visual. Pengguna akan lebih mudah mengenali pola dan antarmuka yang mereka sukai. Selain meningkatkan kenyamanan, personalisasi juga membantu menciptakan pengalaman visual yang relevan dan tidak membosankan, sehingga kita sebagai pengguna akan lebih sering kembali menggunakan aplikasi. Oke, kita masuk ke pembahasan utama yang ketiga, yakni evolusi antarmuka pengguna. Mari kita kilas balik ke evolusi antarmuka manusia komputer. Yang pertama, dulu kita mengenali CLI atau Command Line Interface, di mana interaksi terjadi lewat perintah teks. Selanjutnya, hadirlah GUI atau Graphical User Interface yang mengenal ikon dan menu, membuat teknologi bisa digunakan oleh masyarakat yang lebih luas. Kini, kita berada pada era NUI atau Natural User Interface dengan interaksi berbasis gestur, sentuhan, bahkan pakai fitur suara. Aplikasi modern seperti Scan and Go mengadopsi pendekatan NUI. Misalnya, pengguna hanya perlu mengangkat ponsel dan memindai barcode tanpa mengetik atau menavigasi rumit. Desain grafis harus mengikuti tren ini, seperti ikon intuitif, warna yang familiar, interaksi minim usaha, atau low effort interaction. Oke, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yakni studi kasus aplikasi Scan and Go di Alfamart atau Indomaret. Sebagai studi kasus nyata, mari kita ambil contoh implementasi fitur Scan and Go yang pernah diuji coba di beberapa gerai Alfamart di Jakarta. Dalam tahap awal, banyak pengguna yang merasa bingung. Karena apa? Yang pertama, tata letak tombol yang tidak konsisten. Yang kedua, informasi harga muncul terlalu kecil dan posisinya tidak jelas. Yang ketiga, transisi antar halaman terlalu lambat dan tanpa petunjuk visual. Namun, setelah dilakukannya pembaruan berdasarkan user feedback, desain aplikasinya pun berubah. Yang pertama, warna tombol dibuat lebih mencolok dan standar. Contohnya, warna hijau untuk bayar,
warna merah untuk batal. Yang kedua, ditambahkan animasi loading dan ilustrasi saat pengguna menyelesaikan transaksi. Dan yang ketiga, serta navigasi dibuat lebih pendek hanya dalam 3 langkah utama. Hasilnya, tingkat penggunaan aplikasi meningkat hampir 30% dari sebulan di lokasi uji coba. Dan pengguna pun merasa lebih nyaman atau lebih percaya diri saat berbelanja tanpa kasir. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa dari penjelasan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa desain grafis bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut kenyamanan, kejelasan informasi, dan efektivitas interaksi. Aplikasi seperti Scan and Go bisa sukses jika yang pertama, mengutamakan tampilan informasi yang mudah dibaca. Yang kedua, menyediakan fitur personalisasi yang akrab dan relevan. Yang ketiga, dan terus mengikuti evolusi antarmuka agar selaras dengan ekspektasi pengguna. Studi kasus dari aplikasi Scan and Go di Alfamart ini membuktikan bahwa perubahan kecil dapat bisa membuat berdampak besar yang kedepannya bisa membuat aplikasi Scan and Go pada Alfamart ini menjadi lebih nyaman dan mudah digunakan oleh pengguna. Oleh karena itu, sebagai calon profesional IT, penting bagi kita untuk tidak hanya bisa membuat aplikasi yang berjalan, akan tetapi juga memastikan aplikasinya itu nyaman dan menyenangkan pada saat digunakan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.